Ini setelah dingin, kita akan memblendernya ya teman-teman. Seperti ini teksturnya. Ini sangat wangi sekali baunya ya. Kita blender hingga selesai. Dan ini hasilnya sudah seperti ini. Kemudian di sini ada 300 gram gula merah dan 150 gram gula pasir serta daun pandan, dan saya tambahkan 400 ml air, lalu kita masak hingga mendidih ya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita rebus gula merah dan gula pasir hingga larut ya, dan aduk-aduk seperti ini. Ini jenang kerasian atau dodol cengkarut ini biasa ada di tempat hajatan ya teman-teman. Saya selalu melihat emak saya kalau ke tempat orang hajatan itu, emak saya yang bagian perdodolan. Jadi saya mengintai emak saya resepnya. Jadi nggak ada salahnya ya jika kita walaupun masih pada muda-muda sudah pintar membuat jenang dodol ala emak-emak. Setelah gula larut, kemudian kita saring ya. Karena biasanya di dalam gula aren itu banyak nyawa-nyawanya. Jadi kita saring saja seperti ini hingga bersih. Dan alhamdulillah sepertinya tidak begitu banyak kotorannya. Kemudian di sini lanjut saya ada 900 ml santan. Lalu akan saya tuang separuhnya. Ya, kemudian hidupkan kembali api kompornya. Jangan salfok dengan wajan semata wayang saya ya. Mungkin ada yang bilang, Mbak, masa wajannya itu, masak sayur itu, goreng ayam, goreng ikan itu, bikin dodol itu, apapun itu, maklum saja. Ini wajan semata wayang, tapi satu wajan ini bisa menghasilkan masakan bermacam-macam resep ya, bahkan mungkin sampai berjuta-juta resep insya Allah. Walaupun wajannya sederhana, tapi kita bisa bikin masakan yang luar biasa. Tetap semangat intinya, walaupun cuma satu wajan ya, daripada kita banyak wajan tapi nggak bisa masak, mending satu wajan tapi kita bisa berkreasi. Begitu ala dapur manja. Oke, ini membuat dodol cengkarut ala emak ya, untuk persiapan lebaran, kue basah. Dodol cengkarut sangat gurih sekali, ini kesukaan saya. Aduk terus santannya ya, ini sudah mendekati mendidih. Kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya teman-teman. Membuat dodol ini tidak harus menggunakan tempat yang besar. Yang penting kita telaten sabar. Rasanya juga tidak kalah dengan dodol-dodol yang orang di hajatan bikin ya. Setelah santan mendidih, kita kecilkan api kompornya seperti ini. Biarkan sementara, kita aduk-aduk terus hingga air gula ini menjadi tua ya, atau tanak, biar tidak mudah basi. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung ketan yang sudah kita blender tadi ya. Aduk-aduk terus sedikit demi sedikit, lalu aduk lagi
Ini butuh kesabaran banget, tapi nanti juga endingnya sangat enak sekali. Teman-teman di rumah bisa mempraktekkan ya, walaupun belum menjadi tua seperti emak saya, sudah bisa bikin dodol sendiri, tidak harus mahal beli ya. Jadikan wanita yang pintar, multi talentan, masak apapun bisa. Dan kecilkan api kompornya, ini bisa muncrat kemana-mana air gulanya. Terus kita aduk terus seperti ini. Ini baunya sangat harum sekali karena ketan yang sudah kita sangrai tadi ya. Terus kita aduk saja, hati-hati karena air gulanya bisa muncrat kemana-mana. Cengkaruk jenang kerasian, baunya paduan antara gula aren dan ketan yang sudah kita sangrai itu menjadi mantap sekali ya teman-teman. Ini harus telaten. Kita aduk terus, dan ini minyaknya sudah mulai keluar ya. Kita masak dengan api kecil saja. Kita aduk hingga enak ya. Tidak harus membeli mahal. Kita belajar berkreasi di rumah, membuat kue basah tradisional. Membuat dodol cengkaruk ini di wajahnya itu tidak terlalu banyak lengket ya teman-teman. Cukup kita bersihkan dengan spatula seperti ini. Di pinggirannya pun akan mudah ya, jadi nggak harus banyak belepotan. Ini minyaknya sudah mulai keluar, dan kita aduk terus. Ini karena tepung ketannya sebelumnya sudah kita sangrai hingga matang ya, jadi tidak harus mengaduk lama karena santan, gula, dan semuanya sudah matang tanak. Jadi kita mengaduknya beberapa menit saja. Di sini mungkin saya kurang lebih setengah jam saja ya untuk mengaduknya. Dan ini sudah sepertinya sudah mulai kalis. Ini minyaknya sudah mulai naik, tidak lengket. Ini adonan sudah berat ya, itu tandanya sudah matang. Dan di sini sudah saya siapkan loyang, saya lapisi dengan kertas baking paper ya, yang sudah diolesi dengan minyak juga, untuk menempatkan dodol cengkaruknya nanti. Setelah dodol tanak, kemudian kita pindahkan ke dalam loyang. Kita ratakan dulu bawahnya. Ini sangat cantik sekali. Bisa kita hidangkan saat lebaran nanti ya. Lalu kita tuang lagi di atasnya.
Ini sudah rata, dan ini karena sore hari saya membuatnya, jadi ini besok baru akan saya potong-potong ya. Dan ini sudah menginap 1 malam, kemudian saat pagi hari saya akan memotong-motongnya kue cengkaru atau jenang kerasian ini ya teman-teman. Hasilnya sangat cantik sekali, luar biasa. Kita potong-potong menurut selera atau sesuai selera ya. Dia lentur dan harumnya antara ketan sangrai dan paduan gula merah itu menjadi sangat harum sekali. Kita potong-potong seperti ini. Dan kemudian kita bungkus memakai plastik ya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah untuk hidangan di hari raya. Semoga sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.